Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Di hari yang penuh keberkatan ini, insya Allah Ta'ala akan disampaikan berkenaan dengan peringatan Hari Muslim Maut radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Manakah yang merupakan jasa-jasa Hadrat Muslim Maud? A. Pendirian kota Qadian, pendirian Masjid Mubarak. B. Penyempurnaan bangunan Minaratul Masih dan peletakan batu pertama Masjid Padal di London. Ayo semuanya menjawab jawabannya A atau B dari tempat masing-masing. Jawaban yang tepat adalah apa? Ayo. B. Penyempurnaan bangunan Minaratul Masih dan peletakan batu pertama Masjid Padal di London. Mari kita mendengarkan apa saja sih sebenarnya jasa-jasa lain daripada Hadrat Muslim Maud. Jasa-jasa Hadrat Muslim Maud yang pertama, pada tahun 1913, beliau juga memulai penerbitan Surat Kabar Al-Fazal yang merupakan surat kabar harian. Harian ini menjadi organ resmi dalam Jamaah Muslim Ahmadiyah. Yang kedua, pada bulan April 1919, berbagai departemen yang disebut Najarat telah didirikan. Pusat organisasi yang disebut Sadar Anjuman Ahmadiyah dan menginstruksikan pendirian cabang di tiap-tiap tempat lengkap dengan pengurusnya, dan pendirian rumah yatim piatu pertama dalam sejarah Muslim Ahmadiyah di kota Qadian. Ketiga, pada tahun 1924, pendirian konferensi agama-agama di London, dan juga tanggal 19 Oktober 1924 peletakan batu pertama pendirian Masjid Padal di London. Yang keempat, yakni mendirikan organisasi badan-badan pada tahun 1922, membentuk Badan Lajnah Imailah. Pada tahun 1928 didirikan Majelis Nasiratul Ahmadiyah untuk gadis-gadis di bawah usia 15 tahun. Tahun 1938 lahirlah Majelis Qudamul Ahmadiyah untuk pemuda berusia antara 15 sampai dengan 40 tahun. Serta tahun 1940 dibentuk Majelis Ansarullah untuk kaum pria berusia di atas 40 tahun bersamaan dengan Majelis Atfalul Ahmadiyah untuk anak laki-laki di bawah usia 15 tahun. Yang kelima, beliau juga menetapkan sistem yudisial dalam Jamaah Muslim Ahmadiyah yang disebut dengan Darul Qadha, yaitu pada tahun 1925. Lembaga ini menjadi kemudahan bagi anggota jamaat untuk mencari penyelesaian perselisihan internal dengan cara yang mudah, adil, dan terhormat, sejalan dengan ajaran Islam. Yang keenam, pada bulan Mei 1928, menghidupkan Jamiah Ahmadiyah yang merupakan lembaga elit untuk pelatihan mereka yang mewakafkan diri bagi syiar Islam dan menjadi mubalik, serta pada tahun 1928 mendirikan Nusrat Girls High School. Kemudian pada tahun 1951 mendirikan sekolah tingginya yang bernama Nusrat College. Ketujuh, mengadakan pertablikan ke benua Eropa dengan mengutus beberapa mubalik Islam Ahmadiyah ke berbagai negara. Kedelapan,
menyempurnakan pembangunan Minaratul Masih yang telah dibangun di masa Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam. Kesembilan, membentuk majelis musyawarah. Kesepuluh, mendirikan pusat jamaat di Rabuah. 11, mendirikan Jamiah Ahmadiyah. Ke-12, pada tahun 1956 membentuk satu pemilihan khalifah, sehingga setelah beliau wafat, pemilihan khalifah pun berjalan dengan lancar. Ke-13, membuat tafsir kabir Al-Quran Karim. Ke-14, membentuk gerakan Tahrik Jadid dan gerakan Waqfi Jadid. Ke-15, membentuk sebuah panitia untuk membuat kalender Islam dengan nama kalender Hijri Samsi, yaitu Januari Jumadil Awal, disebut dengan Sul, yaitu artinya damai. Februari Jumadil Akhir, disebut dengan Tablik, yaitu dakwah. Maret Rajab, disebut juga dengan Aman, yaitu damai. April Sa'ban, disebut dengan Sahadat, yaitu kesahidan. Mei Ramadan, disebut dengan Hijrah, yaitu hijrah atau pengungsian. Juni Syawal, disebut dengan Ihsan, kebaikan. Juli Zulkaidah, disebut dengan Wafa, yaitu kesetiaan. Agustus Zulhijjah, disebut dengan Zuhur, yaitu kemunculan atau penampakan. September Muharram, disebut dengan Tabuk, yaitu artinya adalah persaudaraan. Oktober Safar, disebut dengan Ikha, yaitu nama tempat. November Rabiul Awal, disebut dengan Nubuah, yaitu kenabian. Dan Desember dalam bulan Islamnya Rabiul Akhir, disebut dengan Fatah, yang artinya adalah kemenangan. Banyak lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi daripada jasa-jasa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan pemaparan jasa-jasa beliau yang disebutkan 15 ini bermanfaat bagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.